Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim. Amin. Perkenalkan, nama saya Nurhayati, kelas 5C dengan NIM 12320808033. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Ida Farida MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kimia, dan teman-teman yang sudah melihat video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis artikel jurnal yang telah saya buat. Analisis artikel jurnal ini dimulai dengan judul penulis dan nama jurnal. Di jurnal pertama yang berjudul A Social Semiotic Lens to Chapter ini Making of Primary Concept During Modeling in Chemistry Education. Penulisnya Lizzie Wading, Pernilla Nilsson, Pernilla Grandit, Innoson. Jurnalnya dari Chemistry Education Research and Practice. Jurnal kedua, judulnya Exploring Social and Cognitive Engagement in Small Groups Through a Community of Fairness atau COL. Lens. Penulisnya Hannah Nining dan kawan-kawan. Jurnalnya dari Chemistry Education Research and Practice. Jurnal ketiga, judulnya A Quantitative Method to Determine Pressure is Chemistry Nature and Perception of Chemical Representation. Penulisnya Heidi Yodel, Kempton, and Sumter. Jurnalnya dari Chemistry Education Research and Practice. Selanjutnya terdapat permasalahan pokok. Permasalahan pokok di jurnal pertama yaitu aktivitas pemodelan yang jarang diterapkan dan guru kurang memiliki alat untuk mengevaluasi proses pemodelan siswa. Jurnal kedua yaitu sulit mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keterlibatan kognitif sosial siswa dalam kelompok di kelas kimia besar. Jadi di kelas kimia besar ini sulit mengidentifikasi faktor kognitif sosial siswa. Jurnal ketiga, perlunya memahami persepsi guru, calon guru terhadap representasi kimia sebagai langkah awal mengembangkan keahlian mengajar mereka, atau juga disebut PPCK. Selain permasalahan pokok ini juga terdapat pentingnya penelitian. Jurnal pertama, terdapat pemodelan yang dapat meningkatkan pemahaman konsep abstrak. Terus juga lensa analisis ini dibutuhkan guru untuk mendukung proses meaning making siswa. Jurnal kedua, untuk mendesain dan memfasilitasi aktivitas kolaboratif yang efektif. Dan perlu juga untuk memahami bagaimana siswa itu benar-benar terlibat dalam diskusi kelompok. Jika adanya diskusi kelompok di dalam kelas. Jurnal ketiga yaitu persepsi guru yang mempengaruhi pilihan dan penggunaan representasi persepsi yang keliru dapat menimbulkan miskonsepsi siswa. Selain itu juga terdapat juga rumusan masalah atau tujuannya. Di jurnal pertama ini, yang pertama, praktik semiotik sosial apa yang teramati selama pemodelan tersebut. Yang kedua, bagaimana praktik tersebut mengindikasikan pembuatan makna siswa. Juga jurnal kedua ini, yang pertama, sejauh mana kelompok kecil berfungsi sebagai komunitas pembelajar. Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi keterlibatan sosial dan kognitif siswa. Terus juga di jurnal ketiga ini terdapat yang pertama, apakah metode crowdsourcing ini menggunakan segitiga Johnson valid dan reliable. Yang kedua, apa yang metode ini ungkapkan tentang persepsi guru dan calon guru. Selanjutnya itu terdapat kerangka teoretik. Pada jurnal pertama ini menggabungkan dua kerangka teoretik. Terdapat dua kerangka teoretik ini yaitu fenomenografi untuk memfokuskan pada object of learning. Jadi apa yang dipelajari dan bagaimana siswa untuk membedakan aspek-aspek kritis dari suatu fenomena. Yang kedua, sosial semiotik untuk menganalisis dan bagaimana pembelajaran dikomunikasikan. Fokusnya pada proses transisi yang terdiri dari transduksi dan transformasi. Transduksi ini adalah perubahan makna antar mode, misalnya itu dari ucapan ke gambar. Terus juga transformasi ini adalah perubahan makna dalam mode yang sama, misalnya menyempurnakan sebuah gambar. Jurnal kedua menggunakan perspektif community of learners atau COL yang dianalisis melalui 5 dimensi. Yang pertama dimensinya yaitu community of discourse atau COD. Nah, itu adalah kontribusi yang bermakna dalam percakapan. Yang kedua, legitimation of differences atau juga disebut LOD. Itu adalah pengakuan terhadap ide semua anggota. Yang ketiga, building on ideas atau BOL adalah anggota saling membangun ide satu sama lain. Yang keempat, itu terdapat reflective learning atau juga RL.
yang melibatkan praktik reflektif. Kemudian, yang kelima, Community of Practice atau COP, yang terlibat dalam wacana dan penalaran disiplin kimia. Zona ketiga, terdapat segitiga Johnstone. Nah, segitiga Johnstone ini kerangka yang menyatakan bahwa pemahaman kimia membutuhkan pemikiran pada 3 level. Yang pertama, makroskopik dan submikroskopik dan simbolik. Jadi pada 3 level ini terdapat makroskopik, submikroskopik, terus juga simbolik. Yang kedua, personal construct teori. Jadi teori ini yang menyatakan bahwa orang memahami dunia dengan mengkategorikannya. Metode constructing ini adalah representasi eksternal dari pemahaman internal seseorang. Selanjutnya terdapat subjek, metode, dan prosedur penelitian. Jurnal pertama terdapat subjeknya yaitu 30 siswa SMA dan 8 kelompok. Metodenya menggunakan studi kualitatif dan atau juga studi kasus. Prosedurnya itu siswa membuat representasi visual tentang polimer secara individu dan kelompok, lalu didiskusikan. Aktivitasnya juga direkam. Jurnal kedua, subjeknya yaitu 84 siswa general chemistry dari 4 universitas atau 66 percakapan kelompok. Metodenya yaitu menggunakan studi campuran atau kualitatif dominan. Prosedurnya yaitu saat diskusi kelompok itu direkam pada saat mengerjakan tugas di kelas dan pilih sampel untuk analisis yang mendalam. Jurnal ketiga, subjeknya terdapat 10 guru dan calon guru kimia. Metodenya studi campuran atau kuantitatif dominan. Prosedurnya yaitu peserta mengurutkan 26 kartu representasi. Prosedurnya yaitu peserta menguraikan 26 kartu representasi pada diagram segitiga Johnstone dan diwawancarai. Selain subjek, metode, dan prosedur penelitian, terdapat juga instrumen dan pengumpulan data. Di jurnal pertama, instrumennya itu tidak menggunakan tes baku. Dengan pengumpulan datanya menggunakan rekaman video, audio, dan foto representasi siswa selama proses pemodelan. Jurnal kedua, instrumennya dengan kerangka SIDM atau analisis wacana dan SECT atau analisis pemikiran kimia. Dengan menggunakan pengumpulan datanya, itu rekaman audio dan video diskusi kelompok kecil. Di jurnal ketiga, itu terdapat instrumennya task crowdsourcing. Terdapat 26 kartu, terus lembar kerja segitiga. Pengumpulan datanya menggunakan data kuantitatif atau posisi kartu dan kualitatif. Definisi dari transkrip wawancara tersebut. Selanjutnya analisis data. Di jurnal pertama terdapat identifikasi proses transkripsi dan transformasi, lalu dokumentasi dalam matriks, lalu analisis isi transkrip, deduktif dan induktif. Di jurnal kedua terdapat pemetaan percakapan dengan SIDM dan SECT, lalu karakterisasi menggunakan Circle Maps, lalu analisis statistik, T-square, frekuensi keterlibatan. Di jurnal ketiga ini terdapat analisis kuantitatif posisi kartu atau intersection, metode pada plot alternatif, lalu analisis kuantitatif wawancara atau coding, yang lalu uji reliabilitas atau koefisien korelasi Cohen kappa. Selanjutnya terdapat temuan dan kesimpulan. Di jurnal pertama, temuannya yaitu teridentifikasi 21 proses meaning making yang representasinya itu jadi jembatan antara level. Translasinya juga sebagai epicu diskusi yang mendalam. Kesimpulannya yaitu lensa semiotik sosial adalah alat yang berguna untuk mengevaluasi pemodelan siswa. Di jurnal kedua, temuannya yaitu kelompok kecil dari 2-3 lebih tugasnya analisis picu penalaran yang lebih tinggi. Penalarannya itu berbasis model dan jarang, dan refleksinya itu minim. Kesimpulannya yaitu keterlibatan siswa kontes yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, faktornya itu contohnya pada ukuran kelompok, jenis tugas, dan lain-lainnya. Di jurnal ketiga, temuannya yaitu metode valid dan reliable. Persepsinya makroskopik yang paling mudah, persepsi submikroskopik dan simbolik paling variatif. Kesimpulannya yaitu metode efektif ungkap persepsi, perlunya pengembangan PPCK, guru, dan calon guru. Nah, setelah terdapat temuan dan kesimpulan, itu terdapat juga manfaatnya bagi rencana penelitian. Nah, di jurnal pertama, manfaat bagi rencana penelitiannya ini menginspirasi penelitian tentang proses berpikir siswa melalui pembuatan representasi
bukan hanya produk akhir. Metodenya itu analisisnya dapat diadopsi untuk topik lain. Di jurnal kedua, itu menawarkan kerangka COL dan metode analisis wacana atau SIDM SCT yang powerful untuk meneliti dinamika kelompok dan kualitas diskusi kimia. Di jurnal ketiga, itu metodenya crowdsourcing yang inovatif dapat diadaptasi untuk meneliti persepsi representasi pada populasi lain, siswa dan guru, atau juga topik lainnya. Nah, selanjutnya, setelah ketiga jurnal tersebut dianalisis, terdapat juga research gap atau celah penelitian dan hasil perbandingan dari ketiga jurnal yang telah saya presentasikan. Jadi perbandingan ketiga jurnal ini dari jurnal lainnya, yaitu di jurnal pertama judulnya pengembangan modul berbasis representasi kimia pada materi teori tumbukan. Penulisnya yaitu Nurma Ahmadiyah, Ila Roslawati, Dina Kadaritna, dan Sunyono. Nama-jurnalnya dari Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Kimia, volume 5, nomor 1, edisi April 2016, halamannya dari 114 sampai 127, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Lampung. Di jurnal kedua ini yaitu judulnya The Use of Hybrid Multimodal Learning on Chemistry at Senior High School to Improve Students Motivation. Penulisnya Hesti Parbuntari dan Jaslyn Iksan. Nama jurnalnya Proceeding of International Conference on Research, Implementation, and Education of Mathematics and Science, atau juga disebut dengan ICRIEMS, Yogyakarta State University, 18-20 Mei 2014. Di jurnal ketiga yaitu judulnya Representational Competence in Science Learning, Systematic Review. Penulisnya Fitria Arifianti dan Attila Pastor. Nama jurnalnya Tadris Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, volume 10, nomor 1, halaman 161 sampai 180, tahun 2025. Dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, dari hasil jurnal tersebut juga dapat disimpulkan secara umum research gap ini dari perbandingan ketiga artikel tersebut. Yang pertama, semua penelitian menyoroti pentingnya representasi dan multimodalitas dalam pembelajaran kimia, tetapi masing-masing masih berdiri sendiri dari modul motivasi atau kompetensi representasi. Yang kedua, belum ada integrasi antara pembelajaran hibrid multimodal dan representasional kompetens dalam satu dosen penelitian empiris di konteks Indonesia. Yang ketiga, perlunya penelitian lanjutan yang mengembangkan dan menguji model pembelajaran hibrid multimodal berbasis representasi kimia untuk meningkatkan kemampuan representasional, motivasi, dan hasil belajar siswa. Nah, dari perbandingan tiga artikel tersebut, terdapat formulasi permasalahan penelitian yang berdasarkan gap, di mana masalah penelitian yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pembelajaran hibrid multimodal berbasis representasi kimia terhadap kemampuan representasional kompetensi siswa pada materi kimia, misalnya pada teori tumbukan atau struktur materinya. Yang kedua, bagaimana pengaruh pembelajaran hibrid multimodal berbasis representasi kimia terhadap motivasi belajar dan hasil belajar kimia siswa. Yang ketiga, bagaimana persepsi guru terhadap penerapan modul berbasis representasi kimia yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran hibrid multimodal dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran kimia. Setelah adanya permasalahan penelitian dari gap tersebut, terdapat juga rancangan judul proposal penelitian. Nah, rancangan judul proposal penelitian saya ini judulnya pengaruh dan proses pembelajaran hibrid multimodal yang berbasis representasi kimia terhadap motivasi serta kemampuan representasional kompetensi siswa. Di mana dari judul tersebut jenis penelitiannya itu dilakukan dengan mixed metode, yang dimana datanya itu terdapat kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan bersamaan dan untuk saling melengkapi. Nah, keterangannya yaitu dari metode kuantitatif ini dengan mengumpulkan skor motivasi dan tes representasi. Kalau kualitatifnya itu analisis interaksi siswa, refleksi, dan wawancara guru. Tujuannya yaitu untuk melihat tidak hanya hasil belajar, tapi juga proses terbentuknya representasional kompetensi. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.